Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukunisa. Saya dari kampus UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran bank syariah di Indonesia. Sebelum kita mendalami tentang bagaimana strategi pemasaran di bank syariah Indonesia itu, mari kita kenali dulu apa itu strategi pemasaran. Strategi pemasaran itu didefinisikan sebagai sebuah rencana yang menyeluruh, terpadu, dan menyatu dalam bidang pemasaran yang memberikan pedoman tentang kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan perusahaan melalui periklanan, program promosi, penjualan, program produk, dan perindistribusian. Nah, dari pengertian tersebut itu dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi pemasaran itu merupakan sebuah tata cara dalam pemasaran yang telah tersusun dan terencana untuk dijalankan dalam rangka untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan adanya pemasaran bank itu di sini, kegiatan pemasaran itu kan selalu ada dalam setiap kegiatan usaha, baik usaha yang berorientasi profit maupun usaha-usaha yang sosial. Pentingnya pemasaran itu dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat akan suatu produk atau jasa. Secara umum tujuan dari pemasaran bank itu untuk pertama memaksimalkan konsumsi, sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan baik secara berulang-ulang. Yang kedua, memaksimalkan keputusan melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Ketika nasabah itu merasa puas atas pelayanan yang diberikan, maka mereka itu akan menjadi ujung tombak pemasaran yang selanjutnya. Karena keputusan ini itu akan ditularkan kepada nasabah lainnya melalui cerita ke cerita. Yang ketiga, memaksimalkan pilihan atau beragam produk. Dalam arti, bank itu menyediakan berbagai jenis produk atau jasa bank, sehingga nasabah itu juga memiliki beragam pilihan jenis produknya gitu. Dan yang terakhir, memaksimalkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan efisiensi. Kemudian ada bauran pemasaran atau disebut dengan marketing mix. Keberhasilan suatu perusahaan itu berdasarkan pada keahliannya dalam mengendalikan strategi pemasaran yang dimiliki. Konsep pemasaran itu mempunyai seperangkat alat pemasaran yang sifatnya itu dapat dikendalikan, yaitu yang lebih dikenal dengan marketing mix. Philip Kotler itu memberikan definisi bauran pemasaran adalah perangkat alat pemasaran faktor yang dapat dikendalikan oleh produk, price, promotion, and place yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dalam pasar sasaran. Sedangkan menurut Saladin itu bauran pemasaran adalah serangkaian dan variabel pemasaran yang dapat dikuasai oleh perusahaan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam pasar sasaran. Sehingga dari kedua pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bauran pemasaran itu merupakan seperangkat alat pemasaran yang sifatnya itu dapat dikendalikan oleh perusahaan sebagai bagian dalam upaya mencapai tujuan pada pasar sasaran. Berikut ini itu merupakan masing-masing unsur marketing mix dari definisi yang dikemukakan oleh Philip Kotler. Yang pertama ada produk. Produk itu menurut Kotler itu dia mendefinisikan a product is anything that can be offered to a market for attention, acquisition, use or consumption that meet satisfy a want or need. It includes physical object, service, person, place, organization, and idea. Maksudnya itu produk itu dapat diartikan sebagai apa saja yang dapat ditawarkan pada suatu pasar untuk mendapat perhatian untuk dibeli, dipakai, dikonsumsi yang diperkirakan itu dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Sedangkan menurut Vanji Cipdono, produk itu adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan oleh produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli dan digunakan ataupun dikonsumsi oleh pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan.
Apa aja sih macam-macam dari produk bank syariah itu? Macam-macam produk bank syariah itu ada 3 pengelompokan. Yang pertama produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, dan produk jasa. Yang pertama ada produk penghimpunan dana. Produk penghimpunan dana ini berisi ada prinsip wadiah yang isinya wadiah amanah dan wadiah domanoh. Dan yang kedua ada prinsip mudharabah. Dan jika berdasarkan aplikasinya itu ada tabungan berjangka dan deposito berjangka. Nah, sedangkan berdasarkan kewenangannya itu ada mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah on balance sheet, dan ada mudharabah muqayyadah off balance sheet. Dan yang kedua ada produk penyaluran dana. Produk penyaluran dana ini dibagi menjadi 3 prinsip. Yang pertama ada prinsip jual beli. Prinsip jual beli itu isinya ada pembiayaan mudharabah, bai' as-salam, dan istisna. Dan yang kedua itu ada prinsip sewa atau ijaroh. Dan yang terakhir ada prinsip bagi hasil atau syirkah. Dan macam-macam produk bank syariah yang terakhirnya ada produk jasa yang isinya ada praktek al-hiwalah, gadai atau rohan, al-qard, wakalah, dan kafalah. Beralih pada unsur marketing mix yang kedua yaitu price. Menurut Fandi Sucipto, harga adalah satuan moneter atau ukuran lainnya yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Dan harga itu merupakan satu-satunya unsur dari unsur marketing mix yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan dibandingkan dengan unsur marketing mix yang lainnya. Tujuan dari adanya penetapan ini itu adalah pertama berorientasi pada laba. Di mana setiap perusahaan itu kan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba yang paling tinggi atau sering disebut dengan maksimalisasi laba. Nah, yang kedua berorientasi pada volume. Maksudnya itu penetapan harga itu yang sedemikian rupa agar dapat mencapai tingkat volume penjualan tertentu, nilai penjualan atau pangsa pasar tertentu. Nah, yang ketiga berorientasi pada image, yang artinya penetapan harga tertentu itu dapat membentuk citra perusahaan, misalnya kayak menetapkan harga tinggi dan dapat memberikan citra perusahaan yang prestisius. Nah, sedangkan ketika perusahaan tersebut menetapkan harga rendah, memungkinkan untuk menjaga nilai perusahaan tersebut seperti menjaga harga yang terendah di suatu daerah. Dan unsur marketing mix yang ketiga yaitu promotion. Menurut Bukhari Alma, promosi itu adalah sejenis komunikasi yang memberikan penjelasan yang meyakinkan calon konsumen itu tentang barang dan jasa yang kita miliki. Jadi promosi itu adalah salah satu bagian dari bauran pemasaran yang sangat besar perannya. Tujuan dari adanya promosi itu untuk memperkenalkan produk baru kepada masyarakat, menjaga stabilitas perusahaan dari kemungkinan persaingan, dan yang terakhir mendorong penjualan produk. Dan unsur marketing mix yang terakhir ada place. Unsur tempat ini dalam kegiatan pemasaran itu gunanya untuk memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Sehingga penggunaannya itu sesuai dengan apa yang diperlukan. Strategi distribusi itu seperti ini berkenaan dengan penentuan dan manajemen distribusi yang digunakan oleh produsen untuk memasarkan barang dan jasanya. Kita sudah sampai kepada inti pembahasan kita di sini, yaitu bagaimana strategi pemasaran di bank syariah. Dalam strategi pemasaran bank syariah itu menggunakan konsep pemasaran syariah, yang mana konsep pemasaran syariah itu merupakan strategi bisnis syariah yang mengarah pada proses penawaran, penciptaan terhadap stakeholder sebagai satu inisiator berprinsip Al-Quran dan Al-Hadis yang menggunakan akad yang baik. Strategi pemasaran itu tidak lain merupakan strategi bisnis yang mengarah terhadap proses penciptaan, perubahan nilai terhadap stakeholder, dan sebuah penawaran dalam proses menggunakan prinsip muamalah atau bisnis syariah terhadap pemenuhan hidup konsumen agar terhindar dari kebatilan. Dan dapat diartikan pula itu strategi pemasaran syariah itu merupakan suatu proses penciptaan dan penawaran, tetapi harus memenuhi unsur syariah yang terdiri dari 3 unsur, yaitu yang pertama ada taitis atau robaniyah, yaitu keyakinan seseorang produsen yang harus optimis semata-mata karena ridho Allah Subhanahu wa taala.
pada keyakinan rohbaniyah itu sangat sulit dipegang oleh perusahaan. Dan kedua, ada etis atau etika, perilaku dan norma. Dan yang terakhir ada realistis atau kenyataan. Transparan, tidak ada kecacatan barang. Pemasaran syariah itu harus menjauhi hal-hal yang kotor dan merugikan konsumen dalam arti lain itu bahwa produsen itu harus transparan dan mengedepankan kejujuran dalam menjalankan usahanya. Strategi pemasaran bank syariah itu merupakan salah suatu langkah-langkah yang harus ditempuh dalam memasarkan produk atau jasa perbankan yang ditunjukkan pada peningkatan penjualannya. Nah, strategi pasar itu dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek seperti pertama ada pelanggan atau fokus segmen bank syariahnya. Yang kedua ada prioritas layanan dan penentuan harga barang atau jasanya. Yang ketiga ada preferensi teritorial atau wilayah pasarnya. Dan yang keempat ada saluran distribusinya. Dan yang terakhir ada image dan kondisi perusahaan suatu bank syariah. Kemudian beralih pada analisis SWOT bank syariah di Indonesia. Analisis SWOT itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada strength, weakness, opportunities, dan threat. Kita beralih pada analisis yang strength atau kekuatan. Di sini kekuatan dari bank syariah di Indonesia itu ada yang pertama sesuai dengan prinsip syariah, baik dari akadnya maupun dari penyalurannya. Yang kedua, sistemnya lebih adil. Yang ketiga, telah terbukti itu tahan krisis. Dan yang terakhir memiliki payung hukum perundang-undangan. Dan analisis yang kedua dari segi weakness atau kelemahannya. Kelemahan bank syariah di Indonesia itu yang keterjangkauan jaringan yang masih rendah dan belum merata di seluruh provinsi di Indonesia. Yang kedua, nasabah yang tidak loyal kepada bank syariah. Yang ketiga, kurangnya pemasaran dan promosi. Yang keempat, kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Yang kelima, kurangnya sumber daya manusia. Dan yang terakhir, adanya pembatasan instrumen dan produk bank pada bentuk tertentu. Dari segi opportunities atau peluang, bank syariah itu memiliki peluang perluasan market share perbankan syariah. Aktivitas usaha bank syariah itu lebih banyak dan beragam dibandingkan dengan bank konvensional. Sumber daya manusianya itu memiliki kualifikasi, dan yang terakhir penduduk Indonesia itu mayoritasnya adalah beragama Islam. Dan segian terakhir itu threat atau ancaman. Ancaman bagi bank syariah di Indonesia itu yang pertama ada pembebasan pemilikan bank umum syariah oleh Badan Hukum Indonesia dengan warga negara asing atau badan hukum asing. Kemudian ada produk perbankan syariah itu harus berdasarkan dengan fatwa DSN MUI. Nah, yang ketiga, kepastian perpajakan untuk transaksi berbasis syariah. Yang keempat, sumber daya manusia yang kurang. Dan yang terakhir, permodalan yang belum kuat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.